Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan perkuliahan lanjutan mengenai cara membuat respon spektrum dengan aplikasi RSA 2019. Aplikasi ini adalah aplikasi yang paling baru yang dikeluarkan oleh Litbang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan aplikasi ini secara gratis atau secara free dapat kita gunakan untuk kepentingan akademisi maupun untuk kepentingan praktisi. Nah, baiklah, sudah kita ketahui bahwa gunanya respon spektrum ini adalah untuk mendapatkan berapa besar beban gempa yang akan kita input pada pemodelan atau pada desain bangunan gedung kita. Nah, bagaimana cara memulainya? Saya akan memberikan panduan. Silakan adik-adik menyiapkan aplikasi RSA 2019-nya. Baiklah, kita mulai. Untuk langkah yang pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi RSA-nya. Jadi pada downloadan itu nanti kita akan mendapatkan manual RSA 2019-nya. Nah, di sini ini manual aplikasi online Spektrum Response Design Indonesia tahun 2019. Nah, di sini adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mempelajarinya bagaimana cara menginstal respon desain spektra tersebut. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah untuk instalasi aplikasi standalone. Jadi yang ini yang akan kita lakukan ya. Pastikan bahwa isi kita sesuai dengan spek yang diharapkan, kemudian RAM-nya minimal adalah 4 GB, harddisknya 500 GB, kemudian VGA monitornya 14 inci, jadi mungkin yang standar, yang kecil mungkin tidak bisa. Lalu pada saat kita menginstal, kita tidak perlu mengakses ke internet. Nah, kemudian instalasi aplikasi Respon Spektrum Desain Indonesia 2019 ini di dalam filenya terdiri dari RSA 2019 sebagai program utama, kemudian PGA, ya, yang berisi data PGA, SS, S1 dari Pusgen 2017, lalu TL, CSV. Nah, ini adalah file untuk penginstalannya yang berisi data TL dari Pusgen 2017. Nah, cara menginstalnya adalah yang pertama kita buat directory D RSA 2019. Jadi pada saat Anda menginstal, kemudian Anda buat di directory D instalan tadi, lalu kita copy file tersebut ke directory di dalam directory D tersebut, kita copy, lalu kita buat shortcut-nya untuk file RSA 2019, lalu kita run dengan klik shortcut. Baiklah, kita mulai. Caranya yang pertama adalah ketika Anda sudah mendownload aplikasi RSA 2019, lalu silakan Anda copy ke file directory D. Ya, ke dalam file directory D Anda, ke sini, setelah dikopikan, kemudian silakan Anda buat shortcut-nya. Jadi shortcut-nya kita buat di D, nah seperti ini. Nah, ini adalah shortcut-nya. Dari shortcut-nya kita buka filenya, kemudian ada bagian di file pertama itu adalah manual RSA 2019, panduan kita dalam mendownload tadi, kemudian nah, bagian kedua ini adalah aplikasinya. Silakan Anda klik aplikasinya, klik 2 kali, kemudian kita tunggu aplikasinya terbuka. Nah, ini adalah Windows aplikasinya. Jadi Anda melihat di sini pada layar ini ada bagian sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, ini ada pilihan data koordinat. Jadi Anda bisa memasukkan lokasi ataupun Anda bisa memasukkan titik koordinat berupa bujur atau lintangnya. Nah, dari tiga data ini kita bisa klik hitung untuk menentukan hitungan respon spektra kita. Oke. Nah, kemudian di bawah ini ada hasil pada tanah apa dia atau bangunan itu akan kita rencanakan. Pada bagian ini ada nilai PGA atau peak ground acceleration, kemudian PGAM-nya, lalu SS ya,
percepatan periode pendek, S1 adalah percepatan pada saat 1 detik, kemudian TL adalah periode panjang. Nah, ini adalah klasitus. Klasitus kita isikan sesuai dengan hasil daripada pengujian tanah kita. Nah, ya. Kemudian di bawah kita bisa set graf kita atau tes kita data-data ini, lalu bagian bawah sekali itu ada Tmax atau periode maksimum, artinya gempa ini terjadi pada periode berapa detik yang akan kita rencanakan, ya. Nah, kemudian mari kita coba untuk lokasi Pekanbaru misalnya, ya, kita klik saja koordinat Pekanbaru di sini. Nah, kemudian kita klik hitung. Nah, setelah kita klik hitung, maka di sini akan PGA-nya berubah, kemudian PGAM-nya juga berubah, ya, kemudian nilai SS-nya juga sudah ada, S1-nya juga begitu, ya, maaf. Nah, TL, lalu kelas SE-nya Tanah Lunak. Oke, pada bagian atas ini ada menu yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu peta PGA-nya atau peak load acceleration-nya, ya, dekat percepatan puncak batuan dasar, ya. Nah, ini untuk keterangan PGA-nya, ini area dengan spektrum respons percepatan konstan 60% dari gravitasi, ya. Di sini nilai PGA dibagi berdasarkan warna-warna, ini menunjukkan berapa sih percepatan gravitasinya, percepatan daripada batuan dasarnya di simbolkan dengan gravitasi. Jadi ada yang kecil dari 0,05 G itu warna abu-abu, 0,05 sampai 0,1 G itu warna biru, dan seterusnya yang paling besar itu warna coklat tua, yaitu nilainya lebih besar daripada 1,5 gravitasi atau G. Kemudian ada peta percepatan batuan dasar pada periode pendek atau kita sebut juga dengan SS, juga sama pembagiannya berdasarkan zona wilayah yang dipisahkan dengan warna-warna. Kemudian ini adalah peta percepatan batuan dasar pada periode 1 detik, ya. Nah, ini juga sama di dapat dibedakan berdasarkan gambar. Nah, kita akan lihat hasil daripada perhitungan respons spektra kita tadi di bagian grafik respons spektra di bagian ini, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa grafik respons spektra pada saat lokasi kita di Pekanbaru dan jenis tanah kita adalah tanah lunak. Jadi tanah lunak warnanya, warna grafiknya adalah warna merah. Kalau kita pilih tanah sedang nanti warnanya adalah kuning. Kalau kita pilih tanah keras itu warnanya adalah hijau, dan seterusnya. Jika batuan dan batuan keras itu warnanya biru dan hijau muda. Oke, ya. Nah, dari grafik respons spektra ini nilainya bisa kita ambil dari menu yang di sebelahnya, yaitu text result-nya, ya. Jadi tadi kita pilih kota Pekanbaru, kemudian bujur atau longitudenya adalah 101,2650, lintang atau latitudenya 0,3104, ya, klasitusnya adalah SE atau tanah lunak. Di sini dari 3 data ini kita peroleh berapa nilai PGA, kemudian SS, S1, TL, FA, ya, faktor daripada periode faktor untuk menentukan nilai percepatan pada permukaan tanah, ya, kemudian FP, kemudian ini SMS, ya, lalu SM1, SDS, dan T0 serta TS. Ya. Dari ini kita hitung, caranya seperti cara manual kemarin yang saya ajarkan, sehingga diperolehlah hubungan antara waktu dan SA, di sini SA, ya, percepatan acceleration yang di dalam satuan G atau gravitasi. Nah, Anda bisa lihat mulai dari waktunya 0 detik hingga tadi kita pilih waktunya terjadi gempa itu adalah 6 detik maksimal. Kita bisa peroleh berapa percepatan batuan dasarnya. Oke, nah dari data-data ini lalu kita pindahkan atau kita nanti jadikan data ini sebagai input data respons spektrum pada pemodelan kita di SAP 2000 nanti. Nah, selesailah pembuatan respons spektra kita dengan menggunakan aplikasi RSA 2019. Silahkan adik-adik pilih mana yang adik-adik pahami atau harus kedua-duanya dipahami sebenarnya, ya, untuk bisa digunakan pada saat perancangan bangunan sipil khususnya gedung dan khususnya di pemodelan pada SAP 2000. Baiklah, semoga adik-adik bisa memahami perkuliahan pendek ini, ya.
Jika ada pertanyaan silahkan Anda sampaikan kepada saya melalui WA ataupun email ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa melanjutkan penggunaan respon spektra secepatnya pada tugas besarnya. Oke, baiklah, saya tutup dulu untuk perkuliahan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.